الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر ما نطق بذكره وتعظيمه نافع الله أكبر ما صدق في قصده وعمله صادق الله أكبر ما أقيمت شعائر الدين الله أكبر كلما صام صائم وأفطر وكلما صلح صبح عيد وأسفر الحمد لله الذي سهل لعباده طريق العبادة ويسر ووفقهم أجورهم بالخزائن جوده التي لا تؤد ولا تحصر ومن عليهم بأعياد تعود عليهم بالخيرات والبركات والذكرات وتبع لهم بين مواسم العبادات لتشيد الأوقات بالطاعات والمعاملات فما انقضى شهر الصيام حتى عمل من شهور الحج بيت الله المطهر نحمده على فضله وإحسانه وحق له أن يشكر واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد بالخلق والتدبير وكل شيء عنده بأجل مقدر واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أفضل من تعبد لله وصلى وزكى وصام وحج واعتمر صلى الله عليه وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس والطهر وعلى أصحابه الذين سبقوا إلى الخيرات فهم الصحب والمعشر وعلى التابعين له بإحسان ما بدا الفجر ونور وسلم تسليما أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات اتقوا الله في السر والعلن فقد فاز المتقون. معشر المسلمين والmuslimat jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Di sebagian penuh berkah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita berkumpul di tempat yang disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baiknya tanah di atas bumi adalah masjid untuk melaksanakan salat Idul Fitri 1445 Hijriah. Hari raya Idul Fitri adalah hari untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan berupa bisa menjalankan puasa Ramadan dan menghidupkan bulan Ramadan dengan salat tarawih dan membaca Al-Qur'an. Dan hari raya Idul Fitri bukanlah hari untuk pamer pakaian dan kendaraan baru, tetapi hari raya Idul Fitri hari untuk menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam kitab Futuhatul Aliyah, laisal id liman labisal jadid, innamal id liman ta'atuhu lillahi tazid. Bukanlah hari raya bagi orang yang memakai pakaian baru, hanya saja hari raya itu bagi orang yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal id liman tajabala bil malbusi wal marhum, innamal id liman ghufira lahu dzunub. Bukanlah hari raya bagi orang yang berhias dengan pakaian dan kendaraan, sesungguhnya hari raya bagi orang yang diampuni dosa-dosanya. Diceritakan ada seseorang yang masuk ke rumah Amirul Mukminin Sayyidina Ali karramallahu wajhah pada waktu hari raya, dan orang tersebut melihat Sayyidina Ali sedang makan roti tanpa adanya lauk. Lalu orang tersebut menegur, wahai Amirul Mukminin, hari ini adalah hari raya, kenapa engkau hanya makan roti? Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, hadzal yaum la na'id wa ba'da la na'id wa kullu yawmin la na'sillaha ta'ala fi wa la na'id. Hari ini bagi kami hari raya, esok hari juga bagi kami hari raya, dan setiap hari selama kami tidak bermaksiat kepada Allah di hari tersebut, maka hari itu adalah hari raya bagi kami. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Ketahuilah, hari raya Idul Fitri kalau di kalangan para malaikat disebut Yaumul Jaizah atau hari penerimaan piala, sebab mereka orang yang berpuasa telah berhasil menambahkan puasa di bulan Ramadan dan menghidupkan malamnya dengan ibadah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana yaumul Idul Fitri waqafatil malaikatu ala abwabit turuq
فنادى أغدو يا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يصيب عليه الجزيل لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم وأمرتم بصيام النهار فصمتم وأطعتم ربكم وقبضوا جوائزكم وإذا صلوا نادى مناد ألا إن ربكم قد غفر لكم فرجعوا راشدين إلى رحالكم فهو يوم الجائزة ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. Ketika hari raya Idul Fitri, para malaikat berhenti di pintu-pintu jalan dan memanggil, wahai kaum muslimin, berangkatlah menuju kepada rahmat Tuhan kalian yang dermawan, yang memberikan kebaikan dan memberi pahala kebaikan tersebut dengan pahala yang besar. Sungguh kalian telah diperintahkan untuk menghidupkan malam Ramadan, kalian laksanakan, dan kalian diperintahkan untuk berpuasa di siang hari, kalian jalankan, dan kalian taat kepada Tuhan kalian. Maka ambillah piala-piala kalian. Maka apabila mereka melaksanakan salat, malaikat itu memanggil, ingat, sesungguhnya Tuhan kalian telah mengampuni dosa-dosa kalian. Maka kembalilah menuju kendaraan kalian dalam keadaan mendapat petunjuk. Dan hari ini adalah hari penerimaan piala, dan hari tersebut di kalangan para malaikat disebut dengan hari penerimaan piala. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Di momen hari yang penuh keberkahan ini sudah sepatutnya kita hiasi dan isi dengan amal-amal yang baik pula. Sebab kenikmatan itu bisa langgeng dan bertambah ketika dijaga dan tidak dikotori dengan perkara yang bisa mendatangkan berkah Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam kata hikmah, idza kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asiyatu zilun ni'am. Jika kamu dalam kenikmatan, maka jaga nikmat tersebut. Sesungguhnya perbuatan maksiat bisa menghilangkan nikmat. Dan di antara cara untuk mensyukuri nikmat di hari raya yaitu dengan silaturahim. Menyambung persaudaraan adalah perintah agama. Manfaat silaturahim ada banyak, di antara yang pertama, orang yang silaturahim akan diakhirkan ajalnya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasir rahimahu." Barang siapa yang senang untuk diluaskan rezekinya dan diakhirkan umurnya, maka sambunglah tali persaudaraan. Adapun yang dimaksud dengan dipanjangkan umur, ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama, orang yang sedang silaturahim akan diberi keturunan yang soleh, yang bisa mendoakan dan meneruskan kebaikan dari orang tuanya. Ada pula pendapat pada hakikatnya akan ditambah umurnya. Misalnya ia silaturahim umurnya 70 tahun, tetapi ketika ia tidak silaturahim maka umurnya 60 tahun. Ada juga pendapat ia akan diberi umur dan waktu yang barokah. Ia habiskan waktu dan umurnya untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga meskipun ia telah meninggal dunia, akan tetapi kebaikan-kebaikannya masih dikenang oleh banyak orang. Yang kedua, orang yang silaturahim akan diluaskan rezekinya dan akan dicintai oleh keluarganya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna a'jala ta'ati sawaban silaturahim, hatta inna ahlal baiti la yakununa fujjaran, fatanmu anwaluhum wa yaksuru adaduhum idza wasalu arhamahum." Sesungguhnya paling cepatnya pahala taat yaitu silaturahim, sehingga keluarga yang berbuat kejelekan maka akan berkembang dan menjadi banyak harta mereka jika mereka menyambung tali persaudaraan. Dalam riwayat lain, Abdullah bin Umar berkata, "Man ittaqa rabbah wa wasala rahimah unsi'a fi ajalih wa yuzura maluhu wa ahabbahu ahluhu." Barang siapa yang takwa kepada Tuhannya dan ia menyambung tali persaudaraan, maka diakhirkan ajalnya dan diluaskan rezekinya dan dicintai oleh keluarganya. Masyaallah muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Orang yang menyambung tali persaudaraan pada hakikatnya ia menyambung rahmat Allah, dan orang yang memutus persaudaraan pada hakikatnya ia memutus rahmat Allah. Dan rezekinya manusia, jin dan hewan itu datang sebab rahmat Allah. Dan seandainya rezeki itu hanya datang dengan akal, maka hewan-hewan yang berada di atas bumi tidak bisa makan sebab mereka tidak mempunyai akal. Abu Yasir Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani dalam kitab Ad-Da'watul Islahiyah
pertama adalah al-wasil, orang yang menyambung tali persaudaraan meskipun dia diputus oleh saudaranya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisal wasil bil mukafi, wa innamal wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wasalaha." Bukanlah orang yang menyambung persaudaraan yaitu orang yang melakukan sepadan, dan hanya saja orang yang silaturahim yaitu orang yang menyambung tali persaudaraan ketika diputus oleh saudaranya. Dan orang yang mau silaturahim kepada saudaranya yang memutus, maka orang tersebut akan termasuk golongan orang yang paling baik akhlaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ala adulluka ala akramil akhlaqid dunya wal akhirah, an tasil man qata'ak wa tu'tiya man haramak wa ta'fu amman zalamak." Tidakkah aku tunjukkan kepada kalian atas paling mulianya akhlak penduduk dunia dan akhirat, yaitu menyambung orang yang memutusmu, memberi kepada orang yang menjagalmu, dan memaafkan orang yang menganiayamu. Yang kedua adalah al-mukafih, orang yang melakukan sepadan, yaitu orang yang mau menyambung persaudaraan kepada orang yang baik kepadanya dan tidak lebih dari itu. Jika saudaranya memutus dari persaudaraan, maka ia juga memutusnya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salatul Idul Fitri hafizakumullah. Adapun yang ketiga yaitu qati'ur rahim, orang yang memutus tali persaudaraan. Kalau melihat fenomena di masyarakat, banyak orang yang saling memusuhi, tidak sekutu sabar hanya karena masalah sepele, hanya karena masalah omongan. Orang tidak mau menyapa sampai bertahun-tahun. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, "Al-lisan ahaddu minas sayf." Lisan itu lebih tajam daripada pedang. Kadang orang kena pedang 1 sampai 2 minggu bisa sembuh, tetapi orang terkena ucapan yang kurang enak, kadang ia memutus saudaranya selama-lamanya. Dan bahaya orang yang qati'ur rahim adalah siksanya akan dikontankan oleh Allah di dunia serta disimpan di akhirat. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min dhanbin ahra ayyajjallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma'a ma yadhahiru fil akhirah min qati'atir rahim wal baghi." Tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan siksanya bagi orang yang melakukan dosa tersebut serta disimpan untuknya di akhirat daripada memutus persaudaraan dan berbuat kezaliman. Ketahuilah bahwa orang yang qati'ur rahim tidak akan diberi rahmat oleh Allah, tidak akan masuk ke dalam surga bersama orang-orang yang terdahulu masuk ke dalam surga, dan juga orang yang qati'ur rahim amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri hafizakumullah. Adapun sebab-sebab ar-rahim atau persaudaraan itu ada 3. Yang pertama yaitu sebab saudara sesama Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "La tabaghadu wa la tadabaru wa la tanafasu wa kunu ibadallahi ikhwana." Jangan kalian saling marah, jangan kalian saling bermusuhan, jangan kalian saling bersaing dalam urusan dunia, dan jadilah kalian hamba-hambanya Allah yang bersaudara. Sebab yang kedua yaitu sebab saudara karena kerabat atau saudara nasab. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ta'allamu ansabakum wa tasilu arhamakum." Pelajarilah nasab-nasab kalian dan sambunglah sanak saudara kalian. Adapun yang ketiga yaitu sebab rabitatul ilmi, yaitu sebab hubungan keilmuan antara murid dan guru. Dikatakan dalam kitab Manhajus Sawi karya Habib Zaid bin Semir bahwa orang tua itu ada 3. Orang yang melahirkan kita dari alam rahim menuju dunia yaitu kedua orang tua kita. Orang yang mengenalkan kita kepada Allah yaitu guru kita. Dan yang ketiga adalah orang yang anak yang dinikahkan dengan kita yaitu mertua kita. Al-Imam Nasyafi'i berkata, "Al-ilmu rahmatun ka rahmatin nasab." Hubungan ilmu sama dengan seperti hubungannya nasab. Sedangkan Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, "Ana abdu man 'allamani walau harfan wahidan." Aku adalah hamba sahaya orang yang mengajariku meskipun 1 huruf.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, salat kita, puasa kita, tahajud kita, sedekah kita, tarawih kita, dan mudah-mudahan kita bisa meneruskan amal-amal baik kita di bulan Ramadan dan kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang beruntung di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd, fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim wa huwa yawmun tasbihin wa tahmidin wa tahlilin wa ta'zimin wa tamjidin fasabbihu rabbakum wa 'azzimu wa tubu ilayhi wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudsihi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna min badiyati jinnihi wa insihi fa qala ta'ala mukhbiran wa amira inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wal baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Warḍa 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa hadhil kufra faradal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma shaddid samlahum, Allahumma mazzaq jam'ahum, Allahumma dammir diyarahum, Allahumma ansur man nasara ad-din wa hadhil man qatala al-muslimin wa 'an kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa' 'anna al-bala'a wal waba' wa zalazil al-mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa 'an biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum